Selamat malam buat kita semuanya. Saya langsung dari ujung Indonesia ya. Saya saat ini ada di Sentani, di Jayapura. Jadi saya ada sinyal. Saya senang sekali ya malam hari ini bisa menyapa teman-teman yang ada di Korea, yang ada di Jerman, yang ada di Prancis, ada di mana-mana, yang ada dari Sabang sampai Merauke. Ada yang di Sumatera Barat, ada yang di Sumba Barat juga ya. Luar biasa kita malam hari ini. Ya, kita langsung saja buka persekutuan kita, ibadah kita malam hari ini dengan menyanyikan lagu Joy Anthem Song. Jesus and others and you, what a wonderful way to spell joy. Jesus and others and you, the life of His good and His God. J is for Jesus, for He has first place. O is for others, we meet face to face. Y is for you in whatever you do. Put yourself there and spell joy. Jesus and others and you, what a wonderful way to spell joy. Jesus and others and you, the life of His good and His God. J is for Jesus, for He has first place. O is for others, we meet face to face. Y is for you in whatever you do. Put yourself there and spell joy. Iya, kita sudah disegarkan ya dengan Joy Anthem Song tadi. Ya, ini semakin banyak yang bergabung. Terima kasih untuk teman-teman yang baru bergabung ya. Saya tidak bisa sapa, saking banyaknya sudah ada berkumpul sekitar 2.600 orang malam hari ini. Dan saya dengar-dengar masih akan ada bergabung lagi 5.000 orang lagi. Kita akan tunggu teman-teman. Namun sebentar lagi kita akan mendengarkan kesaksian dari Patricia Sibarani. Namun sebelumnya, sebelum kita mendengarkan kesaksian dari Cia, kita akan menaikkan satu pujian dengan Sayapmu. Kita akan nyanyikan bersama. Oke, selanjutnya saya akan serahkan kepada Patricia. Silahkan Patricia kesaksiannya. Terima kasih Kak Ibo, dan terima kasih juga untuk Kak Opin ya yang meminta saya untuk memberikan kesaksian, dan saya harus berpartner malam ini bersama dengan Kak Neles ya, kakak saya tercinta. Entah ini disengaja atau tak disengaja, baiklah. Dan malam hari ini temanya cooperation, salah satu dari nilai joy, pasti semuanya sudah tidak asing lagi, gitu kan. Nah, saya merenung tentang nilai ini tuh sebenarnya ternyata sulit. Kenapa? Karena saya baru menyadari perjalanan hidup saya ternyata tipe orang yang soliter sebenarnya pada awalnya. Jadi saya lebih suka mengerjakan sesuatu sendiri karena itu lebih cepat selesai, kayak gitu. Dulu waktu kuliah, saya lebih senang mengerjakan tugas kuliah, bahkan mengerjakan tugas kuliahnya kelompok, itu biar cepat selesai dan tidak perlu membuang-buang waktu harus datang ke rumah orang, terus harus mendengarkan cerita dulu basa-basi busuk, dan nanti tugas nggak selesai gitu. Jadi saya lebih baik kerjakan, lalu nanti saya bagi-bagi, terus saya jelaskan ke orang gitu. Nah, tapi ada satu momen, saya pernah ditegur sama Felix Wijaya, yang dulu adalah kepala HRD. Kak Dwi ketawa-ketawa, mungkin Alex juga sekarang ketawa-ketawa, karena dia adalah, kami punya leader dulu ketika kami adalah MAPEN, mahasiswa ini ya, mahasiswa penolong di HRD, bahwa saya lebih sering menyendiri mengerjakan sesuatu dan jarang mendiskusikan sesuatu. Dan dia menegur saya, dia bilang gini, kamu nggak boleh sendiri-sendiri. Waktu saya sendiri di museum, setelah ini sudah selesai, lalu saya menyendiri, saya nggak bergabung dengan teman-teman lain. Terus saya bilang gini,
Kenapa memang yang penting kan tugas saya sudah selesai seperti itu. Terus lalu akhirnya saya dengan Felix duduk di luar, terus dia bilang bahwa kerjasama itu bukan tentang seberapa tugas dia selesai, sebaik apa tugas itu selesai atau secepat apa, tapi bagaimana ketika mengerjakannya bersama-sama kita merasakan spiritnya, baik itu ketika mengawalinya atau ketika prosesnya dan ketika menyelesaikannya. Dia bilang seperti itu. Jadi kamu nggak boleh berpikir bahwa ketika kamu sudah menyiapkan, dulu waktu itu ada seminar, saya ingat sekali itu seminar Seven Habits, waktu itu Pak Eko Cia yang kebetulan namanya mirip dengan saya, beliau yang menyampaikan, dan ketika sudah selesai semua persiapan dan lain-lain, saya langsung menyendiri kayak gitu. Bahkan tidak bersama dengan teman-teman yang lain. Nah, di situ dia duduk di luar dengan saya menjelaskan tentang itu. Jadi kamu harus belajar untuk menghargai orang-orang yang terlibat dengan kamu, bahkan yang sudah datang di tempat ini untuk ikut seminar. Dia bilang seperti itu. Terus akhirnya dia bilang, saya tunggu kamu di dalam. Dia bilang kalau nanti kamu nggak masuk, nanti saya akan jemput lagi. Dia bilang gitu. Terus akhirnya saya berdiam dan di luar, dan saya pikir oke, saya akan coba untuk itu. Dan itu sulit sekali kayak gitu. Dan di sel group pun kadang sering seperti itu juga. Nah, yang menjadi perenungan saya hari ini, saya mencari tahu arti kata cooperation. Cooperation atau kerjasama dalam KBBI, dalam kamus, tadi kamus apa ya, lupa itu. Nah, itu tuh artinya adalah kerjasama dengan orang yang punya tujuan yang sama. Kayak gitu. Nah, ternyata kerjasama itu kalau nggak punya tujuan yang sama itu sulit. Dan ini yang sedang saya gumulkan. Tadi tuh saya dengan Getty seruangan, terus saya bilang ini yang bawa firman Kaneles, kenapa saya yang sibuk buka-buka Alkitab merenungkan cooperation, kan yang bawa firman tuh Kaneles, bukan saya gitu kan. Kok saya yang sibuk gitu. Nah, tapi ternyata saya sedang berada di fase di mana saya sedang belajar untuk membangun kerjasama, tapi harus, makanya saya pikir apa yang miss dari sebuah kerjasama? Tujuan yang sama. Kayak gitu. Ketika punya tujuan yang sama, mau di dalamnya itu ada konflik atau apapun, maka akan bisa jalan. Sesulit apapun itu, mau lambat maka semua tim akan lambat. Tapi kalau tujuannya berbeda, bukan cuma lambat, malah akan ke arah yang berbeda-beda seperti itu. Ya, saya mengaplikasikan nilai cooperation juga ketika saya menjadi dosen. Sangat sulit sekali karena saya sudah hidup di Jogja sedemikian lama, 17 tahun, lalu saya harus kembali ke Papua dan harus bekerja sama dengan teman-teman yang berasal, maaf, dari suku Ambon, dari Papua, yang mereka sangat kasar ketika mengekspresikan sesuatu. Dan saya sulit sekali bekerja sama ketika mereka sering mengeluarkan kata-kata kasar seperti itu. Lalu saya mulai menjadi sedikit demi sedikit mulai menyendiri kayak gitu waktu awal-awal menjadi dosen. Nah, tapi yang saya pikirkan bahwa, dan saya renungkan bahwa saya nggak bisa seperti ini terus. Saya harus memikirkan tujuan yang mau dicapai. Maka saya belajar untuk merendahkan hati saya, sedikit mengabaikan hal-hal yang mungkin itu bukan menjadi hal yang urgent untuk saya pikirkan. Sekalipun kadang-kadang saya tersinggung ketika mereka mengeluarkan kata-kata kasar yang saya tidak terbiasa mendengarnya dan menggunakannya, seperti itu. Tapi ketika saya memandang kembali kepada tujuan saya, maka nilai cooperation ini masih tetap bisa saya lakukan. Dan di dalamnya ketika kerjasama untuk tujuan yang sama tadi, maka ternyata otentik dan excellent itu juga dia akan ada di dalamnya sama-sama. Seperti itu. Bahkan mungkin sacrifice ya, saya mengorbankan perasaan saya juga ketika bahwa mereka punya kebiasaan berkata-kata kasar seperti itu. Nah, saya sungguh bergumul dengan yang namanya cooperation ketika di Papua, terutama ketika mereka sering sekali menyinggung-nyinggung saya lulusan dari mana, seperti itu. Entah itu menyindir atau entah itu
ya nadanya bukan memuji, tapi seperti seolah-olah bahwa oh kalau kamu lulusan dari UGM dari Jawa terus kamu kenapa kayak gitu. Jadi saya harus berusaha menahan diri untuk tidak membalas apa yang mereka ucapkan. Saya hanya mengingat bahwa saya di sini sama-sama ingin, ya ini idealisme, mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan anak-anak Papua seperti itu. Ya pada akhirnya saya bukan dosen lagi, tapi sekarang saya ada di langkah baru untuk juga sedang belajar melakukan yang namanya kerjasama, cooperation dengan tim yang baru di Joy Fellowship. Ya, saya berharap bahwa nilai cooperation ini pun disadari bahwa kalau kita punya tujuan yang sama, kita akan berusaha belajar untuk jalan ke tujuan itu dengan nilai tadi. Seperti itu. Semoga Tuhan memberkati kita semua dan memberkati kami yang saat ini sedang berjuang untuk membangun kembali Joy Fellowship atau Persekutuan Joy. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Cia untuk kesaksiannya tentang cooperation-nya dan kerjasama. Untuk kesaksian Cia, kita akan berdoa. Saya minta Cici Dwi untuk berdoa untuk Kak Cia. Tuhan, terima kasih untuk kesaksian dari saudari kami, Cia. Kami diingatkan kembali tentang satu kata kerjasama ya Bapak. Kata yang singkat tetapi betul-betul mendalam dan muncul banyak kenangan tentang kerjasama yang melegakan, kerjasama yang menguatkan satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan, biarlah dengan kesaksian Cia kami diingatkan dan dikobarkan semangat kami kembali untuk menempatkan diri kami masing-masing dalam bekerja sama di dalam tim, di dalam komunitas kami, di dalam apa yang kami bisa kontribusikan satu dengan yang lain, saling menguatkan, sehingga persekutuan kami betul-betul semakin terasakan fellowship di antara kami yang dulu pernah ada dan karena jarak, karena waktu, dan karena situasi masing-masing mungkin kami tidak bertemu dan kami mulai dikumpulkan kembali dalam satu kondisi THPM. Dan Tuhan biarlah ini menjadi satu semangat buat kami kembali untuk merangkul teman-teman kami, berdoa bersama dan menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan buat sharing dari Cia yang malam ini sungguh menghiburkan hati kami yang mendengarkan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Cidwi sudah berdoa. Saksian tadi, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang temanya juga sama tentang kerjasama ya, cooperation, salah satu nilai-nilai kita di Joy. Nah, sebelum kita mendengarkan Bung Neles membawakan firman Tuhan hari ini, kita akan menaikkan satu pujian, Jadilah Teladan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, langsung saya serahkan kepada Bung Neles, silakan Bung. Terima kasih. MC kondang kita malam hari ini dari ujung Republik, Kak Ibet. Terima kasih, Joyers yang saya kasihi. Salam jumpa juga ya. Kita boleh berjumpa pada malam hari ini. Apakah suara saya cukup didengar? Sudah bagus. Bagus. Mantap. Kesaksian yang luar biasa dari Mbak Cia. Jadi kesaksian Cia ini sebenarnya udah firman, udah sebenarnya itu. Tapi ya, karena saya sudah dijadwalkan ya saya tambah sedikit lah, kurang lebih begitu. Menambah sedikit apa yang disampaikan oleh Cia. Ya akhir-akhir ini saya suaranya hilang karena saya mengalami pita suara mengalami perubahan dari suara yang biasa-biasa akan menjadi suara yang extraordinary. Jadi maklum ya, saudara-saudara. Suara saya malam ini ya. Jadi kalau Dwi hadir malam ini itu baik karena dia bisa merasakan, mendengar getaran suara saya yang sudah mengalami kemajuan. Ya. Nah, ada satu pertanyaan baik buat kita renungkan.
lebih sulit atau lebih mudah mana? Kooperasi atau kompetisi? Ya, itu pertanyaan yang cukup baik. Dulu ketika saya kuliah di UGM itu, satu pertanyaan itu, kami diskusi cukup baik di kelas. Lebih sulit mana Anda berkompetisi atau Anda bekerja dalam tim atau kooperasi? Atau sebaliknya pertanyaan, lebih mudah yang mana? Ya. Jangan tanya kompetisi Liga Champion, itu konteksnya beda. Ya. Pertanyaan ini kenapa penting, bahwa kita bersyukur bahwa Joy itu sangat visioner. Bahwa sejak kita zaman muda dulu, zaman remaja dulu, kita sudah diberikan satu nilai yang pada hakikatnya sangat everlasting, abadi nilai itu. Ya. Satu nilai yang sampai hari ini itu menjadi satu standar yang sangat dibutuhkan di mana-mana, yaitu kooperasi. Bagaimana tidak, kita hidup di dalam satu environmental, satu lingkungan yang sangat mendorong persaingan. Kita ada di dalam satu, baik sadar atau di bawah sadar, kita ada dalam satu lingkungan yang berkompetisi. Ya. Nah, kompetisi itu bukan saja seperti di kantor-kantor perusahaan sawit, ya, di mana ada banyak office politicking di sana, ya. Ya. Bahkan kalau saudara-saudara perhatikan itu, yang punya anak-anak itu, anak di lingkungan sekolah aja, taman kanak-kanak itu, terjadi kompetisi antara mama-mama yang bawa anaknya, dan anaknya jadi korban untuk menunjukkan kehebohan mamanya atau papanya, kakeknya, neneknya. Ya, ada yang kalau omong-omongan di sekitar sekolah antar jemput anak tuh, aduh Ci, gimana anaknya kemarin? Oh, kakaknya si ini udah ke Amerika gitu kan. Oh, anak saya dulu ditanya, libur kemana? Ada teman-temannya menjawab, ke Singapura, ke Europe. Ya itu baik, saya tidak menyalahkan itu buruk. Tapi saya tertarik dengan jawaban anak saya. Libur kemana, Laudia? Ke Indomaret. Ternyata bagi dia, bahagia itu sederhana. Keinginannya ke Indomaret dipenuhi oleh papa mamanya. Ya. Nah, di lingkungan sekolah, di kantor, dimanapun, bahkan di antara gereja pun, aroma kompetisi itu luar biasa. Lalu orang melupa apa yang disebut dengan kooperasi, kerjasama. Ya. Karena itu saya bersyukur, saya ada di Joy, di mana sejak kuliah, nilai ini tidak pernah diajarkan. Nilai ini tidak pernah diajarkan di dalam lingkungan kampus. Itu pun mungkin jadi textbook. Jadi ujian, jelaskan definisi kooperasi. Ya, mungkin begitu. Tapi di Joy kita bukan hanya berbicara tentang terminologi, tetapi kita berbicara tentang substansi. Bahkan kita masuk kepada praksis. Kita mempraktekkan itu. Ya, saya senang sekali kalau dulu saya berbicara Joy sebagai second campus. Buat mahasiswa dimanapun, di Jogja, di Alor, di Palangkaraya. Joy sebagai second campus karena kita worth it untuk menyebut itu. Kita mengajarkan hal-hal yang luar biasa, ya, tentang cooperation atau kerjasama. Nah, malam ini saya tidak mengambil textbook manajemen atau psikologi tentang kooperasi. Kita mau melihat satu kisah yang hebat tentang kooperasi, kerjasama yang baik. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa di tengah menjelang larutnya malam, kami boleh duduk di kaki Tuhan. Kami boleh membangun kebersamaan kami boleh memuji Tuhan, saling mendukung, saling berbagi.
Dan malam ini kami mau mendengar firman Tuhan, kiranya Roh-Mu berbicara, menolong kami untuk mendengar, mengerti, dan melakukannya di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Ya. Markus 5 ayat 17 sampai 26. Ya, saya akan membacakan. Ini kisah yang hebat sekali kalau kita cermati dengan baik. Ya. Silakan teman-teman perhatikan di Alkitab masing-masing atau di tab, silakan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datang beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubungan dengan banyak orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu mereka memuliakan Allah. Dan mereka sangat takut katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Ya, saya juga heran ya. Alkitab tidak menulis reaksi dari orang yang punya rumah atapnya dibongkar itu. Ya. Kan ini tindakannya yang luar biasa, ya. Ini siapa dari mana datang dan bongkar atap rumah orang. Ya. Ini semangatnya luar biasa. Nah teman-teman yang saya perhatikan di dalam teks ini bahwa Yesus takjub. Yesus takjub terhadap orang-orang yang bekerja sama. Ya. Untuk menghadirkan mujizat dan kesembuhan. Itu penting. Seolah-olah kalau kita membaca teks ini, dari judulnya saja, sebenarnya kita sudah diarahkan kepada Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Tetapi kalau kita memperhatikan, ada perspektif lain sebenarnya yang cukup kuat yang mau disampaikan di dalam perikop ini. Bahwa Yesus takjub, heran melihat iman-iman orang itu. Sehingga orang lumpuh ini disembuhkan, bisa ada dua kemungkinan. Kata mereka ini berarti orang lumpuh termasuk dengan orang-orang yang membawanya. Atau bisa saja Yesus takjub dengan usaha mereka untuk menghadirkan orang lumpuh ini untuk disembuhkan oleh Yesus. Boleh saya pakai yang asumsi yang kedua. Bahwa Yesus takjub melihat iman orang-orang yang membawa orang lumpuh ini. Jadi bukan iman orang lumpuh ini. Karena juga tidak secara clear dijelaskan di situ. Tapi kata Yesus takjub melihat mereka. Heran dengan iman dan tindakan dari orang-orang yang membawa orang lumpuh. Ya. Apa yang saya peroleh dari sini? Ya. Bahwa Allah mau membuat satu mujizat. Allah mau membuat satu mujizat atau kesembuhan. Allah membutuhkan kerjasama.
Yesus pun membutuhkan kerjasama dengan orang-orang itu untuk menghadirkan kesembuhan, menghadirkan mujizat, menghadirkan pesan. Kabar baik, kabar kesembuhan, kabar sukacita sangat membutuhkan satu nilai, yaitu kooperasi, kerjasama. Nah, teman-teman, kooperasi atau kerjasama yang ditunjukkan di dalam perikop ini menghadirkan beberapa poin yang saya dapat. Ya. Ketika kita dapat bekerja sama dengan baik, maka pertama, kita dapat menghadirkan sesuatu yang bukan biasa-biasa saja, tetapi sesuatu yang bersifat extraordinary. Ya. Bagaimana tidak, teman-teman, lihat di ayat 19. Mereka membuka atap rumah. Nah, iya kan? Coba kalau KKR Stepeng Tong gitu, lalu orang buka atap stadion gitu ya. Bos. Gitu. Tapi ketika orang-orang yang bekerja sama, satu hati, satu pikiran, satu tujuan, satu panggilan, mereka dapat menghadirkan sesuatu yang sifatnya extraordinary. Karena membongkar atap rumah itu bukan sesuatu yang biasa. Mengangkat, berusaha, menggotong. Itu bukan sesuatu yang hanya biasa-biasa saja. Apalagi mereka membawa orang ini untuk berjumpa dengan Yesus. Siapakah di antara kita joyers di sini yang mengalami pengalaman iman di joy, berjumpa dengan Yesus, tanpa latar belakangi oleh satu kerja tim? Ya. Semua kan satu kerja sama tim. Sehingga orang boleh datang di cell group, orang boleh datang di mass meeting. Ini kerja extraordinary. Lalu orang datang di situ, ada firman yang kuat. Mereka boleh berjumpa dengan Kristus lewat firman dan doa. Yang kedua, kerjasama dapat menghadirkan mujizat. Ya, kerjasama menghadirkan mujizat. Mujizatnya apa? Kita lihat di ayat 25, Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, aku berkata kepadamu, angkatlah tilangmu dan berjalanlah. Jika tidak ada teman-teman dan sahabatnya yang membawa dia kepada Yesus, maka kesembuhan itu nggak ada terjadi. Mujizat tidak terjadi di situ. Tidak ada mujizat kalau tidak ada kerjasama. Ya. Kerjasama, kooperasi menghadirkan mujizat. Yang ketiga, kerjasama, kooperasi menghadirkan kesembuhan. Kesembuhan di sini ada dua. Physically dia sembuh. Dan yang penting Yesus punya pesan kuat di situ bahwa aku berkata padamu, dosamu sudah diampuni. Orang yang disembuhkan dari dosa melebihi kesembuhan fisik. Nah, betapa hebatnya kalau kita bisa bekerja sama dan membawa orang untuk disembuhkan. Hubungan mereka dengan Allah disembuhkan. Hubungan mereka dengan orang tua disembuhkan. Mereka yang hidup di dalam kubangan dosa dihidupkan, disembuhkan. Mereka yang masih hidup di dalam hidup-hidup lama, kita boleh bekerja sama dan bawa mereka datang pada Yesus. Dan mereka disembuhkan. Luar biasa sekali. Dan yang keempat, kooperasi atau kerjasama pasti menghadirkan berkah. Karena kita lihat di situ, bukan saja orang itu, lumpuh itu disembuhkan. Tapi di ayat yang ke-26 semua orang takjub. Mereka memuji Tuhan. Mereka melihat berkat Allah yang menguatkan hati mereka bahwa Mesias telah datang untuk mereka. Ini berkat yang luar biasa. Jadi, betapa hebatnya kita memiliki nilai kooperasi. Karena kooperasi bisa menghadirkan extraordinary.
bisa menghadirkan mujizat, miracle, healing, blessing, etc. Nah, oleh sebab itu saya mikir untuk bisa bekerja sama, kooperasi, kira-kira apa yang harus kita butuhkan. Ya, saya tahu kita semua sudah belajar dari SD juga, Pak. Kita makhluk sosial, ya, membutuhkan banyak orang, pasti. Di kuliah, di Joy, bahkan kita sudah praktekkan. Di malam hari ini izinkan saya untuk mengingatkan beberapa sikap supaya kita memiliki kooperasi yang benar. Kita lebih menguatkan nilai-nilai kooperasi kita. Yang pertama, supaya kita memiliki nilai kooperasi yang kuat, kita harus melihat kepada visi, panggilan, kepada calling kita. Kalau kerjasama hanya karena satu job design, itu hal biasa. Seperti di kantoran, itu hal biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membawa orang lumpuh itu bukan job design, tapi panggilan. Mereka dipanggil untuk apa? Mereka dipanggil untuk memberi kontribusi yang baik kepada sahabat dan saudara mereka, supaya mereka, sahabatnya ini disembuhkan. Ya. Sesuatu yang luar biasa. Kooperasi bisa diletakkan dengan nilai yang sangat kuat. Kalau kita melihat bahwa kita membawa nilai ini pada satu panggilan, satu visi, untuk memberi yang terbaik, bahkan yang luar biasa, untuk pelayanan Joy, untuk sahabat-sahabat kita. Saya ingat ya, kalau waktu di sel group dulu, kalau satu orang teman, dia terbeban dengan salah seorang sahabatnya. Betapa teman-teman komselnya yang lain berdoa dan makan mereka terlibat dan usaha untuk membawa seseorang itu untuk datang ke Joy, supaya dia ada di dalam satu persekutuan yang baik untuk pertumbuhan iman. Itu karena calling. Itu ada karena panggilan. Nah, nilai kerjasama kita akan sangat kuat kita pegang. Karena kita melihat panggilan. Kita melihat visi. We are ambassador for Christ. Yang kedua, ya, kalau kita mau memiliki sikap nilai kooperasi, kita harus memiliki sikap sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Filipi 2 ayat 2. Hendaklah kamu lengkapi sukacitaku dengan hal ini. Hendaklah kamu sehat, satu jiwa, sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Filipi 2 ayat 2. Orang tidak mungkin memiliki nilai kooperasi yang kuat karena jika mereka tidak punya sehati sepikir. Kalau tidak sehati sepikir, ya mereka punya kompetisi. Di dalam teks tadi jelas, Yesus punya panggilan, Yesus punya hati untuk menyembuhkan orang lumpuh. Tetapi orang Farisi tidak memiliki hati dan pikiran yang sama dengan Kristus. Sehingga di situ teks menunjukkan ada compete. Pikiran para Farisi berkompetisi dengan apa yang Yesus tawarkan. Mereka tidak sehati. Bagaimana Yesus mau menyembuhkan. Yesus mau memberikan pembebasan. Yesus mau membawa the new way of life untuk orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, kalau sehati sepikir satu kasih, berarti dalam kooperasi itu ada satu istilah, volume pribadi itu harus dikecilkan. Ya. Tidak mungkin kita mau kooperasi tapi volume pribadi paling kencang. Tidak mungkin. Nah, kalau volume pribadi kecil, ya seperti kata Nona Cia tadi. Masih Nona ya? Oh iya Nona. Nona Cia. Ada Nona Ibet, Nona Dwi. Ya, butuh kerjasama ini. Saya sudah kerjasama untuk mendorong mereka.
Harus ada sacrifice. Kan? Volume dikecilin itu namanya sacrifice. Ego kita dikecilin. Ya. Ide kita dikecilin. Kita harus masuk pada kebersamaan. Tanpa mengecilkan volume pribadi, kooperasi sulit kita dapat. Karena itu Paulus katakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Tujuan Yesus berbeda dengan tujuan Farisi. Dan yang ketiga, sikap rukun. Mazmur 133. Ya, saya baca sedikit. Atau bisa tampilkan Mazmur 133, Bang Jim? 133. Yes. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Rukun. Lalu lihat, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke jenggot Harun ke leher jubahnya. Seperti embun yang dari Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saya menangkapnya begini, bahwa syarat untuk berkat dicurahkan, syarat untuk sesuatu yang bersifat extraordinary, mujizat, kesembuhan, gebrakan apapun, gereja atau organisasi, bahwa setiap orang yang ada di dalam bagian itu harus hidup dengan rukun. Rukun bukan berarti konflik. Rukun berarti kita hidup di dalam sehati sepikir. Rukun berarti kita hidup di dalam nilai kebersamaan. Nah, saudara-saudara, luar biasa sekali. Kalau kita mau sejak Joy ada sampai hari ini kita bergumul dengan transformasi Joy. Puji Tuhan, kita sudah memiliki satu nilai yang namanya kooperasi. Ya. Kalau kita memiliki nilai ini yang kuat, atas dasar sikap panggilan, atas dasar sikap sehati sepikir, hidup yang rukun, maka kita dapat menghadirkan sesuatu yang extraordinary, kita bisa menghadirkan mujizat, kita menghadirkan kesembuhan, kita bisa menghadirkan berkat. Saya tidak berbicara tentang berkat, mujizat, atau kesembuhan yang bersifat pribadi untuk diri kita sendiri. Tapi tujuan Joy hadir, menghadirkan mujizat, kesembuhan, dan berkat untuk sebanyak mungkin alumni dan mahasiswa. Mereka datang pada Yesus. Ya, bukan hanya mahasiswa di Jogja yang butuh digotong untuk datang pada Yesus untuk disembuhkan dari kelumpuhan rohani. Ada juga banyak alumni, sorry to say, yang mengalami kelumpuhan rohani. Ya, kita lakukan kooperasi seperti malam ini di Thursday Prayer Meeting. Ini adalah bagaimana kita mengangkat orang untuk datang pada Yesus. Supaya mereka disembuhkan, mereka dipulihkan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, sehat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk malam yang hebat. Dan lebih hebat lagi firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk terus bekerja sama, kooperasi, untuk membawa banyak jiwa datang pada Yesus. Jiwa-jiwa yang lumpuh secara rohani, lumpuh secara spirit, supaya mereka boleh berjumpa dengan Yesus. Berikanlah kami sikap pribadi atau kolektif, Joy, pengurus, para pekerja, staf, alumni, para organ yayasan, kami boleh bekerja sama untuk menghadirkan sesuatu yang extraordinary, yaitu jiwa-jiwa datang pada Yesus. Dan banyak orang akan takjub melihat betapa hal yang kami lihat adalah heran, dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Amin. 9 Juni itu ya, ya ini pengumuman kita ya. Jadi yang saya bilang tadi itu untuk Juli, supaya persiapan dari sekarang, itu juga hari masih libur ya anak-anak sekolah, jadi persiapkan nanti. Sedangkan untuk minggu depan itu temanya excellence. Yang sharing firman itu Bang Tarigan, kesaksiannya ada Marta Sihombing.
MC-nya adalah Ani Palamba ya, udah ada bersama-sama dengan kita sekarang. Sedikit koreksi, Kak Marta itu Oh, dia belum bisa untuk kesaksian minggu iya. depan ya karena masih ini Merawat mamanya Mama. juga dia rawat kok. mamanya, betul. Ya. betul. Ya, nanti kemungkinan Seka ya yang akan jadi kesaksian Ya, untuk minggu depan. Apakah ada lagi ini pengumuman kita? Ya, buat teman-teman yang belum update data pribadi, disilahkan ya, ada QR code juga di bawah sini. Silakan supaya database-nya kita itu terkumpul dengan rapi. Ada lagi kah pengumumannya, Bang? Nah, ya ini ya, Joy Kids atau Joy Chill, Joy Cilik ini. Silahkan. Sudah ada juga di kolom chat ini. Linda juga ya, Linda Taralandu ini anaknya udah besar-besar. Jadi biar kita dengar juga anak-anak yang dari Sumba, anak-anak dari Papua, dari Sulawesi, dari Pulau Sangihe gitu ya teman-teman. Kisaran umur berapa kidsnya? Yang sudah bisa ini aja Kak, kalau misalnya bisa berdoa, bisa nyanyi, kayak karena nanti direkam. Supaya untuk mengurangi ini ya. Huru hara. Suara dan Teenager nggak boleh ya? Teenager boleh. Boleh. Suara. Ini enggak dibatasi dia, yang penting anaknya alumni bisa. Kayak gitu. Kalau cucunya juga bisa, udah ada cucu ya. Saya jangan bawa anak tetangga aja ya. Iya, betul. Si aku. Lama-lama nanti kita minta akte lahir kayak gini. Ya, saya rasa itu pengumuman kita. Apakah ada tambahan dari Kosup pengumuman sebelum kita tutup? Nanti minta tolong yang tutup kita di dalam doa itu adalah ya, silakan. Bapak, sayang Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk persekutuan Tuhan malam hari ini ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan karena belas kasih-Mu Tuhan, Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapak untuk teman-teman yang selalu mendukung satu sama lain Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesatuan hati Tuhan di antara kami ya Bapak. Bila Tuhan roh-Mu Tuhan terus ada di tengah-tengah kami Tuhan, membangkitkan kami terus Tuhan, membuat kami setia di dalam mengiring Engkau, mengenal Engkau ya Bapa. Dan terlebih daripada itu Tuhan, kami boleh semakin dekat kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau sampaikan Tuhan melalui teman kami Neles Tuhan. Bila firman itu Tuhan, Kau terus remakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan bila Tuhan boleh bertumbuh dan menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk teman-teman yang terlibat, yang telah meluangkan waktunya Tuhan untuk acara malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau juga berkati mereka Tuhan. Kau berikan sukacita damai sejahtera-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau terus bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Terima kasih Kak Jovita sudah memimpin dalam doa. Terima kasih untuk yang bertugas malam hari ini. Kita udah kayak di akhir berita gitu ya. Terima kasih untuk Cia yang sudah kesaksian dan Bu Neles juga dan teman-teman yang lain tim multimedia yang ada di belakang layar yang tidak kelihatan ya sudah mendukung malam hari ini. Sebelum itu nanti jangan lupa Kasus sudah menyediakan es pisang hijau seperti janjinya di grup di malam hari ini. Oleh karena itu, sebelum kita menikmati es pisang hijau, kita akan menyanyikan Farewell Song. God is walking on you. Goodbye, His mercy goes before you. Goodbye, and we'll be praying for you. And goodbye, may God bless you. Goodbye, our God is watching on
jumpa di THP minggu depan. Kak Susi, SP Sang Hijau. Siap datang segera. Pakai sendok. Pakai sendok. Ya, dilek aja langsung. Makan Tergantung dia. dari ruangan ini loh Kak Susi, kalau